rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada presentasi hari ini. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Qiraat Al-Quran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Di samping kanan saya ada Kartika sebagai pemateri pertama, dan di samping kanan saya ada Putri Mayang sebagai pemateri kedua, dan di samping kiri saya ada Saudari Inayatul sebagai pemateri ketiga, dan di samping kiri saya ada Zalfa sebagai pemateri keempat, dan pemateri yang terakhir saya sendiri sebagai pemateri yang kelima. Langsung saja mari kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian qiraat. Pengertian qiraat ada beberapa pendapat menurut para ulama. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh Saudari Kartika. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian al-qiraat. Berdasarkan pengertian etimologi atau menurut bahasa, qiraat merupakan kata jadian dari masdar atau kata kerja dari qiraat yang artinya membaca. Sedangkan berdasarkan pengertian terminologi atau istilah, qiraat dibagi menjadi beberapa definisi yang diintroduksi para ulama. Yang pertama, menurut Az-Zarqani, qiraat merupakan suatu mazhab yang dianut oleh seorang imam qiraat yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan Al-Quran serta sepakat riwayat-riwayat dan jalur-jalurnya, baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf-huruf ataupun dalam pengucapan bentuk-bentuknya. Dan yang kedua, qiraat menurut Ibnu Al-Jazari. Qiraat merupakan ilmu yang menyangkut cara-cara mengucapkan kata-kata Al-Quran dan perbeda-bedaannya dengan cara menisbatkan kepada penukilnya. Dan yang ketiga, qiraat menurut Al-Kastalani. Qiraat merupakan suatu ilmu yang mempelajari hal-hal yang disepakati atau diperselisihkan ulama yang menyangkut persoalan lugat, hadzaf, i'rab, itsbat, fasal, dan washal, yang kesemuanya diperoleh secara periwayatan. Dan yang keempat, menurut Az-Zarkashi, qiraat adalah perbedaan cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya atau cara-cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takhfif yang artinya meringankan, taskil yang artinya memberatkan, dan atau yang lainnya. Dan yang terakhir, menurut As-Sabuni, qiraat adalah suatu mazhab cara pelafalan Al-Quran yang dianut salah seorang imam berdasarkan sanad-sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kartika atas penyampaian materinya, semoga dapat dipahami. Untuk materi yang kedua, yaitu tentang latar belakang timbulnya perbedaan qiraat, terbagi menjadi dua, yaitu latar belakang historis dan latar belakang cara penyampaian. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh Saudari Putri Mayang. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akan menjelaskan latar belakang timbulnya perbedaan qiraat. Yang pertama itu latar belakang historis. Qiraat sebenarnya muncul semenjak Nabi masih ada, walaupun tentu saja pada saat itu qiraat bukan merupakan sebuah disiplin ilmu. Menurut catatan sejarah, timbulnya penyebaran qiraat dimulai pada masa tabi'in, yaitu pada awal 2 Hijriah. Qiraat-qiraat tersebut diajarkan secara turun-menurun dari guru ke guru, sehingga sampai kepada para imam qiraat, baik yang 7, 10, atau yang 14.
kedua itu perbedaan pada i'rab dan harokat baris kalimat sehingga mengubah maknanya. Yang ketiga itu perbedaan pada perubahan huruf tanpa perubahan i'rab dan bentuk tulisannya, sementara maknanya berubah. Yang keempat itu perubahan pada kalimat dengan perubahan pada bentuk tulisannya, tetapi maknanya tidak berubah. Yang kelima, perubahan pada kalimat di makna bentuk dan makna berubah pula. Yang keenam, perbedaan dengan mendahulukan dan mengakhirkannya. Dan yang terakhir, perbedaan dengan menambah dan mengurangi huruf. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Mayang atas penyampaian materinya. Semoga dapat dipahami. Untuk selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang sebab-sebab perbedaan qiraat itu ada 4. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh Saudari Inayatul. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab perbedaan qiraat. Jadi di antara sebab-sebab munculnya beberapa qiraat, di antara lain yang pertama yaitu tentang perbedaan qiraat Nabi. Artinya, dalam mengajarkan Al-Qur'an kepada para sahabatnya, Nabi memakai beberapa versi qiraat. Misalnya, pernah membaca surat As-Sajdah ayat 17 sebagai berikut. Fala ta'lamu nafsu ma ukhfi lahum min qurrati a'yun. Nah, itu versi Nabi ketika membaca surat As-Sajdah ayat 17. Sedangkan menurut versi Mushaf Utsmani dalam membaca qiraah yaitu fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Nah, jadi dalam pembacaannya itu sama, tetapi untuk penulisannya yang berbeda. Dan yang kedua, itu pengakuan dari Nabi terhadap berbagai qiraah yang berlaku di kalangan kaum muslimin pada zaman dahulu. Hal ini menyangkut dialek di antara mereka dalam mengucapkan kata-kata di dalam Al-Qur'an. Contohnya, ketika seorang Hudzali membaca di hadapan Rasul yaitu at-tahin, padahal ia menghendaki hatain. Rasul pun membolehkannya, sebab memang begitulah orang Hudzali mengucapkan dan menggunakannya. Yang kedua yaitu ketika seorang Tamim mengucapkan hamzah pada suatu kata yang tidak diucapkan orang Quraisy, Rasul pun membolehkannya, sebab memang demikian orang Tamim menggunakan dan mengucapkannya. Yang ketiga, adanya riwayat dari para sahabat Nabi yang menyangkut berbagai versi qiraat yang ada. Yang keempat, adanya lahjah atau dialek kebahasaan di kalangan bangsa Arab pada masa turunnya Al-Qur'an. Sekian dari saya. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Inayatul atas penyampaian materinya. Semoga dapat dipahami. Untuk materi yang keempat yaitu macam-macam qiraat terbagi menjadi 2, yaitu dari segi kuantitas dan kualitas. Untuk lebih jelasnya yang akan dipaparkan oleh Saudari Zalfa. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan macam-macam qiraat. Macam-macam qiraat itu terbagi menjadi 2, yaitu dari segi kuantitas dan dari segi kualitas. Saya akan menyampaikan dari segi kuantitas terlebih dahulu. Dari segi kuantitas, yang pertama qiraah sab'ah atau qiraah 7. Yang dimaksud sab'ah adalah imam-imam qiraat yang 7. Mereka adalah Abdullah bin Katsir, Nafi bin Abdurrahman, Abdullah al-Yasibi, Abu Amr, Yaqub, Hamzah, dan Asim. Yang kedua yaitu qiraat asyarah atau qiraat 10. Yang dimaksud qiraat asyarah itu 10.
Dari kiroat yang tadi 7 ditambah lagi imam 3, yaitu Abu Ja'far, Yaqub, Khalafah bin Hisham. Yang ketiga kiroat arba'at asyrah atau kiroat 14. Yang tadi ada 10 ditambah lagi 4, jadi ada 14, yaitu Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Abdul Rahman, Yahya bin Al-Mubarak, dan Abu Al-Farj, Muhammad bin Ahmad Asy-Syahbuni. Dari segi kualitas, berdasarkan penelitian Al-Jazari, kualitas kiroat dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama, kiroah mutawatir, yakni yang disampaikan sekelompok orang mulai dari sampai akhir sanad. Yang kedua, kiroah masyhur, yang dimaksud yaitu memiliki sanad sahih. Yang ketiga, kiroat ahad, yaitu yang memiliki sanad sahih tetapi menyalahi tulisan mushaf. Yang keempat, kiroah syadz atau menyimpang, yakni yang sanadnya tidak sahih. Yang kelima, kiroat maudhu atau kiroat palsu, seperti kiroat Al-Khazani, As-Sayuti. Kemudian menambah kiroat yang keenam, yaitu kiroat yang menyerupai hadis atau sisipan, yakni adanya sisipan pada bacaan dengan tujuan penafsiran. Sekian dari saya, cukup segitu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Zalfa atas penyampaian materinya. Semoga dapat dipahami. Untuk materi yang kelima atau materi yang terakhir tentang urgensi mempelajari kiroat dan pengaruhnya dalam istinbat atau penetapan hukum. Ada 2, yaitu urgensi mempelajari kiroat dan pengaruh dalam istinbat atau penetapan hukum, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan urgensi mempelajari kiroat dan pengaruhnya dalam istinbat atau penetapan hukum. Yang pertama, urgensi mempelajari kiroat dapat menguatkan ketentuan-ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama. Misalnya, berdasarkan surat An-Nisa ayat 12, para ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat tersebut, yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu saja. Dalam kiroat syadz, Sa'ad bin Abi Waqqas memberi tambahan ungkapan min sehingga ayat itu menjadi wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun min ummin falikul liwahidin minhumas sudus, yang artinya jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Quran Surat An-Nisa ayat 12. Yang kedua, dapat mentarjih hukum yang diperselisihkan para ulama. Ya, misalnya saja dalam surat Al-Maidah ayat 89 yang berbunyi fakafaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabatin mu'minatin. Maka kifarat atau melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak mukmin. Yang ketiga, dapat menggabungkan 2 ketentuan hukum yang berbeda. Misalnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 222 dijelaskan bahwa seorang suami dilarang melakukan hubungan seksual tatkala istrinya sedang haid sebelum haidnya berakhir. Sementara qiraat yang membacanya dengan yutohirna di dalam mushaf
Utsmani tertulis yathurna. Yang keempat, dapat menunjukkan dua ketentuan hukum yang berbeda di dalam kondisi berbeda pula. Yang kelima, dapat memberikan penjelasan terhadap suatu kata di dalam Al-Quran yang mungkin sulit dipahami maknanya. Misalnya di dalam surat Al-Quran ayat 5, surat Al-Qari'ah ayat 5, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dalam sebuah qiraat yang syadz dibaca wa takunul jibalu kasufil manfush. Yang kedua, pengaruhnya dalam istinbat atau penetapan hukum. Perbedaan-perbedaan qiraat terkadang berpengaruh pula dalam menetapkan ketentuan hukum. Contohnya dalam surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa dan surat Al-Maidah. Dalam surat Al-Baqarah yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, haid itu adalah kotoran. Dan yang kedua surat An-Nisa yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Dalam surat Al-Maidah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dengan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Pertama, pengertian Al-Qiraat. Pengertian Al-Qiraat menurut Al-Zarqani, kedua menurut Ibnu Al-Jazari, ketiga menurut Al-Qasolani, keempat menurut Az-Zakarshi, kelima menurut As-Sabuni, dan yang kedua latar belakang timbulnya perbedaan qiraat. Latar belakang timbulnya perbedaan qiraat ada dua. Pertama, latar belakang historis, dan yang kedua, latar belakang cara penyampaian atau kaifiyat al-ada. Yang ketiga, sebab-sebab perbedaan qiraat. Pertama, perbedaan qiraat Nabi. Kedua, pengakuan dari Nabi terhadap berbagai qiraat. Yang ketiga, adanya riwayat dari para sahabat Nabi. Yang keempat, adanya lahja atau dialek kebahasaan di kalangan bangsa Arab pada masa turunnya Al-Quran. Yang keempat, macam-macam qiraat. Macam-macam qiraat ada dari dua segi. Pertama, dari segi kuantitas, dan yang kedua dari segi kualitas. Yang terakhir, yang kelima, urgensi mempelajari qiraat dan pengaruhnya dalam istinbat atau penetapan hukum. Yang pertama, dapat menguatkan ketentuan-ketentuan hukum. Yang kedua, dapat mentarji hukum yang diperselisihkan. Yang ketiga, dapat menggabungkan dua ketentuan hukum yang berbeda. Yang keempat, dapat menunjukkan dua ketentuan hukum yang berbeda dalam kondisi berbeda pula. Dan yang kelima, dapat memberikan penjelasan terhadap suatu kata di dalam Al-Quran. Sekian presentasi kita dari bab 7. Gak wassalam. Enggak usah kan katanya itu. Aduh, mati dulu. Jeda, udah dimatiin ya. Kami akan mempresentasikan bab 8 yang berjudul Nasikh dan Mansukh dalam Al-Quran. Untuk pemateri pertama yaitu tentang pengertian nas
pengertian nas ada 4 macam secara lugawi. Dan selanjutnya untuk materi kedua yaitu tentang rukun dan syarat nas. Rukun dan syarat nas terbagi beberapa jenis. Untuk lebih jelasnya yang akan dipaparkan oleh saudari Inayatul. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian nas. Jadi pengertian nas itu ada 4. Yang pertama yaitu izalah atau menghilangkan, seperti dalam ayat Quran surat Al-Hajj ayat 52. Yang kedua yaitu tabdil atau penggantian, seperti dalam ayat An-Nahl ayat 101. Yang ketiga yaitu tahwil atau memalingkan, seperti tansuk al-mawarid, artinya memalingkan pusaka dari seseorang kepada orang lain. Yang keempat yaitu naql atau memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, seperti nasaktu al-kitabah, yakni mengutip atau memindahkan isi kitab tersebut berikut lafaz dan tulisannya. Nah, sementara itu Quraish Shihab menyatakan bahwa antara ulama-ulama mutaqaddimin dan mutakakhirin tidak sepakat dalam memberikan pengertian naqs secara terminologi. Hal itu terlihat dari konversinya yang muncul di antara mereka dan menetapkan adanya naqs dalam Al-Quran. Ulama-ulama muqtadimin bahkan memperluas arti naqs hingga mencakup yang pertama yaitu pembatalan hukum yang ditetapkan oleh hukum yang ditetapkan, kemudian yang kedua pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang spesifik yang datang kemudian, yang ketiga penjelasan susulan terhadap hukum yang bersifat ambigius, dan yang keempat penetapan syariat bagi hukum yang datang kemudian guna membatalkan atau merebut atau menyatakan berakhirnya masa berlakunya hukum yang terdahulu. Dari definisi-definisi yang ada, para ahli usul fiqh menyatakan bahwa naqs bisa dibenarkan bila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama yaitu pembatalan harus dilakukan melalui tuntunan syara' atau yang mengandung hukum dari Allah dan Rasulnya, yang disebut nas atau yang menghapus. Yang kedua, yang membatalkan adalah syara' yang disebut mansukh atau yang dihapus. Yang ketiga, nasik harus datang kemudian atau terakhir dari mansukh. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat nas. Yang pertama yaitu adat nas adalah pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Yang kedua, nasik yaitu dalil kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya naqs itu berasal dari Allah, karena dialah yang membuat hukum dan dia pula yang menghapusnya. Yang ketiga yaitu mansukh, yaitu hukum yang dihapuskan, dibatalkan atau dipindahkan. Yang keempat yaitu mansukhan, yaitu orang yang dibebani hukum. Yang adapun syarat-syarat naqs yaitu ada 3. Yang pertama, yang dibatalkan adalah hukum syara'. Yang kedua, pembatalan itu datangnya dari tuntunan syara'. Yang ketiga yaitu pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum. Saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat naqs. Yang pertama yaitu adat naqs adalah pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Yang kedua yaitu nasik, yaitu dalil kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. Yang ketiga yaitu mansukh, yaitu hukum yang dibatalkan, dihapuskan atau dipindahkan. Yang keempat yaitu mansukhan, yaitu orang yang dibebani hukum. Ya, adapun syarat-syarat naqs adalah yang pertama, yang dibatalkan adalah hukum asyra'. Yang kedua, pembatalan itu datangnya dari tuntutan asyra'. Yang ketiga, pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu
pemberlakuan hukum seperti perintah Allah tentang kewajiban berpuasa tidak berarti dinaks setelah selesai melaksanakan puasa tersebut. Yang keempat, tuntutan yang mengandung naks harus datang kemudian. Dengan demikian, ada dua lapangan yang tidak menerima naks, yaitu 1. Seluruh khobar atau akidah baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Sebab pembuatan khobar berarti mendustakan khobar itu sendiri, sedangkan Al-Quran dan As-Sunnah mustahil memuat kebohongan. Yang kedua yaitu hukum-hukum yang disyariatkan secara abadi. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Inayatul atas penyampaian materinya, semoga dapat dipahami. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu perbedaan antara nas, taksis, dan ba'da. Perbedaan antara nas, taksis, dan ba'da ada beberapa pandangan menurut ulama tentang beberapa nas. Untuk lebih jelasnya yang akan dipaparkan oleh Saudari Putri Mayang. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan antara nas, taksis, dan ba'da. Nas itu adalah menghapuskan hukum dari seluruh satuan yang tercakup dalam dalil maksud. Satuan yang terdapat dalam nas bukan merupakan bagian satuan yang terdapat dalam maksud. Nas hanya terjadi dengan dalil yang datang kemudian. Nas adanya menghapuskan hubungan mansukh dalam rentang waktu yang tidak terbatas. Setelah terjadi nas, seluruh satuan yang terdapat dalam nasikh tidak terkait dengan hukum yang terdapat dalam mansukh. Sedangkan taksis adalah merupakan hukum dari bagian satuan yang tercakup dalam dalil am. Satuan yang terdapat dalam takhis merupakan sebagian dari satuan yang terdapat dalam lafaz am. Takhis dapat terjadi baik dengan dalil yang kemudian maupun menyertai dan mendahulunya. Taksis tidak menghapuskan hukum am sama sekali. Hukum am tidak berlaku meskipun sudah dikhususkan. Setelah terjadi takhis, sisa satuan yang terdapat pada am tidak terikat oleh dalil am. Adapun ba'da menurut sumber-sumber kamus yang mansyur adalah az-zuhur ba'da al-khafa, menampakkan setelah bersembunyi. Perbedaan yang sangat jelas antara naqs dalam ba'da, yaitu timbulnya hukum yang baru disebabkan oleh ketidaktahuan sang pembuat hukum akan kemungkinan munculnya hukum baru itu. Ini tentu berbeda dengan naqs, sebab dalam naqs bagi ulama yang mengakui keberadaannya, Allah mengetahui nasikh dan mansukh sejak zaman azali sebelum hukum itu diturunkan kepada manusia. Sekian dari saya kembalikan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Mayang atas penyampaian materinya, semoga dapat dipahami. Baik, untuk materi yang keempat yaitu tentang perbedaan dasar-dasar penetapan nas dan mansukh, menegaskan bahwa suatu ayat dikatakan nasikh dan mansukh ada 3 dasar. Dan selanjutnya materi yang kelima, perbedaan pendapat tentang adanya ayat-ayat mansukh dalam Al-Quran. Disebutkan perbedaan di kalangan ulama tentang eksistensi nas dalam Al-Quran. Untuk lebih jelasnya yang akan dipaparkan oleh Saudari Zalfa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar penetapan nasikh dan mansukh. Mana Al-Qur'an menetapkan 3 dasar untuk menegaskan bahwa suatu ayat dikatakan nasikh atau menghapus, ayat lain mansukh atau dihapus. Ketiga dasar adalah melalui pentransmisian yang jelas dari Nabi atau para sahabatnya, seperti hadis kuntunai hatikum an ziyarat al-kubur ala zuruha. Aku dulu melarang berziarah kubur, sekarang berziarahlah.
Juga seperti ungkapan Anas berkaitan dengan ashab sumur Maunah, yaitu wa nuzila fihim Quran korona hatta rufi'a, untuk mereka telah turun ayat sampai akhirnya dihapus. Yang kedua, melalui kesepakatan umat bahwa ayat ini nasih dan mansukh. Yang ketiga, melalui studi sejarah mana ayat ini yang lebih belakang turun dan disebut nasih dan mana yang duluan turun disebut mansukh. Yang kelima, perbedaan pendapat tentang adanya ayat-ayat mansukh dalam Al-Quran sebagaimana telah dijelaskan. Yang tadi, terdapat perbedaan di kalangan ulama tentang eksistensi nas dalam Al-Quran. Yang pertama, menerima keberadaan nas dalam Al-Quran. Pendapat ini dikemukakan para ulama yang dikuatkan argumentasinya oleh nakilah dan akliyah. Di antara argumentasi nakilah yang mereka kemukakan adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithluha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Baqarah ayat 106. Dalil pertama, nas tidak merupakan hal yang terlarang menurut akal pikiran, dan setiap yang tidak dilarang berarti boleh. Dalam hal ini, Mu'tazilah menambahkan bahwa hukum Allah itu wajib, membawa maslahat bagi hambanya. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan bahwa tidak ada yang wajib bagi Allah sesuatu pun terhadap hambanya. Oleh karena itu, kalaupun Allah menasihkannya, tidak akan membawa akibat kepada hukumnya. Namun semua hukum Allah dan perbuatannya adalah himmah baligh, ilmu yang luas dan maha suci dari sifat jahat dan aniaya. Yang kedua, menolak keberadaan nasih dalam Al-Quran. Di antara ulama yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Abu Muslim Al-As-Safani. Khusus mengenai Abdul Qadir Shihab, tampaknya tidak setuju sepenuhnya untuk menetapkan sebagai kelompok penentang nasih. Abdul menolak alasan para pendukung nasih yang mengajukan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 106 sebagai legitimasi keberadaan nasih dalam Al-Quran, sebab menurutnya kata ayat yang terdapat di dalamnya bukan berarti ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Penutup ayat anna Allah ala kulli syai'in qadir menurutnya mengisyaratkan bahwa ayat yang dimaksud adalah mukjizat. Menurut Al-Asafani bertolak dari ayat di atas. Al-Quran tidak mungkin disentuh pembatalan. Sudah tentu mayoritas ulama merasa keberatan terhadap pendapatan Al-Safani, sebab bagi mereka ayat di atas tidak bicara tentang pembatalan tetapi tentang kebatilan, yang berarti lawan dari kebenaran. Juga menurut mereka hukum Tuhan yang dibatalkannya tidak mengandung keharusan bahwa hukum itu batil. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Zalpa atas penyampaian materinya. Semoga bisa dapat dipahami. Dan untuk materi yang keenam, yaitu tentang bentuk-bentuk dan macam-macam nas dalam Al-Quran, dibagi menjadi 4 macam dan dilanjutkan ke materi yang ketujuh tentang hikmah keberadaan nas. Terdapat 4 hikmah keberadaan ketentuan nas. Untuk lebih jelasnya yang akan dipaparkan oleh Saudari Kartika. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya di sini menjelaskan tentang bentuk-bentuk dan macam-macam nas dalam Al-Quran. Berdasarkan kejelasan dan cakupannya, nas dalam Al-Quran dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, nas sari, yaitu ayat yang secara jelas menghapus hukum yang terdapat pada ayat terdahulu. Yang kedua, nas dimi, yaitu jika terdapat 2 nas yang saling bertentangan dan tidak dikompromikan dan keduanya turun untuk sebuah masalah yang sama,
serta keduanya diketahui waktu turunnya ayat yang datang kemudian menghapus ayat yang terdahulu. Dan yang ketiga, nas kuli, yaitu menghapus hukum yang sebelumnya secara keseluruhan. Dan yang keempat, nas juz'i, yaitu menghapus hukum umum yang berlaku bagi semua individu dengan hukum yang hanya berlaku bagi sebagian individu, atau hukum yang bersifat mutlak dengan hukum yang muqayyad. Kalau dilihat dari segi bacaan hukumnya, mayoritas ulama membagi nas pada 3 macam, yaitu yang pertama, penghapusan terhadap hukum dan bacaan atau tilawah secara bersamaan. Dan yang kedua, penghapusan terhadap hukumnya saja, sedangkan bacaannya ada. Dan penghapusan terhadap bacaannya saja, sedangkan hukum tetap berlaku. Ada dari sisi otoritas mana yang lebih berhak menghapus sebuah nas, para ulama membagi nas ke dalam 4 macam. Yang pertama, nas dengan Al-Quran, dan yang kedua, nas Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang ketiga, nas As-Sunnah dengan Al-Quran, dan yang keempat, nas As-Sunnah dengan As-Sunnah. Dan apa sih hikmah keberadaan nas? Menurut Mana Al-Katan, terdapat 4 hikmah keberadaan ketentuan nas, yaitu yang pertama, menjaga kemaslahatan hambanya. Yang kedua, pengembangan persyariatan hukum sampai kepada tingkat kesempurnaan seiring dengan perkembangan dakwah dan kondisi manusia itu sendiri. Yang ketiga, menguji kualitas keimanan mukallaf dengan cara adanya perintah yang kemudian dihapus. Dan yang keempat, merupakan kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab apabila ketentuan nas lebih berat daripada ketentuan mansukh, berarti mengandung konsekuensi pertambahan pahala. Sebaliknya, jika ketentuan dalam nas lebih mudah daripada ketentuan mansukh, itu berarti kemudahan bagi umat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kartika atas penyampaian materinya, semoga bisa dapat dipahami. Baiklah, telah selesai sesi pemateri kita pada hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. 1. Definisi nas. Pertama, secara etimologi, dan yang kedua secara terminologi. Secara etimologi, penghilangan, izalah, penggantian, tabdil, pengubahan, tahwil, dan pemindahan naklib. Yang kedua, secara terminologi, raf'u al-hukmu al-syar'i bi al-kitab al-syar'i, atau menghapuskan hukum syara dengan kitab syara pula, atau raf'u al-hukmu bil al-dalil al-syar'i, atau menghapuskan hukum syara dengan dalil syara yang lain. Yang kedua, rukun nas ada 4, yaitu yang pertama adat nas, yang kedua nasikh, yang ketiga mansukh, dan yang keempat mansukhan. Yang ketiga, syarat nas. Yang pertama, yang dibatalkan adalah hukum syara, dan yang kedua, pembatalan itu datangnya dari tuntunan syara. Yang ketiga, pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum. Yang keempat, tuntutan yang mengandung nas harus datang kemudian. Yang keempat, cara mengetahui nas dan mansukh. Yang pertama, penjelasan langsung dari Rasulullah. Yang kedua, dalam suatu nas terkadang terdapat keterangan yang menyatakan bahwa salah satu nas diturunkan terlebih dahulu. Yang ketiga, berdasarkan keterangan dari periwayat hadis yang menyatakan satu hadis dikeluarkan tahun sekian dan hadis lain dikeluarkan tahun sekian. Yang kelima, penetapan nasikh dan mansukh. Yang pertama, melalui pentransmisian yang jelas. Yang kedua, melalui kesepakatan umat. Yang ketiga, melalui studi sejarah. Yang keenam, bentuk-bentuk dan macam-macam nas dalam Al-Quran. Yang pertama, nas sharih, yang kedua nas dimi, yang ketiga nas kuli, dan yang keempat nas juz'i. Yang ketujuh, yang terakhir, hikmah keberadaan nas. Yang pertama, menjaga kemaslahatan hamba. Yang kedua, pengembangan persyariatan hukum.
Yang ketiga, menguji kualitas keimanan mukallaf. Yang keempat, merupakan kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sekian presentasi kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.